Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau bahas tuntas satu gagasan yang lumayan unik nih dari buku The Art of Seduction. Pernah nggak sih Anda ngalamin, makin dikejar, target malah makin jauh? Nah, buku ini bilang, coba kasih ruang, justru bisa bikin keadaan berbalik, Anda yang malah dikejar. Jadi, misi kita sekarang, bongkar psikologi di balik strategi, beri mereka ruang untuk jatuh ini. Gimana tuh? Iya, betul banget. Intinya itu gimana caranya bikin si target ngerasa mereka yang ambil langkah duluan, gitu. Jadi dinamika kekuasaan dalam pengejaran itu dibalik. Fokusnya benar-benar ke manuver psikologisnya lah, bukan sekedar trik atau gombalan biasa. Oke, mulai dari awal deh. Kenapa sih kalau kita terlalu blak-blakan, terlalu nunjukin minat di awal, itu seringnya gagal? Katanya ini beresiko ya? Persis. Coba bayangin aja, kalau ada orang tiba-tiba terlalu intens, gitu kan. Respons alami kita apa? Pasti waspada kan? Sumber kita bilang, pendekatan langsung di awal itu bisa langsung bikin orang pasang tembok pertahanan. Jadi defensif gitu. Susah ditembus jadinya. Masuk akal sih. Jadi ini soal rasa aman ya? Banget. Ini soal naluri dasar kita untuk merasa aman. Pendekatan yang terlalu ngegas itu rasanya kayak ancaman. Makanya pendekatan nggak langsung itu sering lebih efektif. Misalnya, ya deketin lewat temannya dulu. Atau bangun hubungan netral aja awalnya. Kayak dari teman, pelan-pelan jadi lebih. Itu kan kayak nyelinap gitu. Nggak bikin target merasa diburu. Jadi mereka merasa nyaman dulu sebelum kita, nunjukin intensi sebenarnya. Oke, jadi kalau langsung itu riskan, terus gimana caranya? Nah, ini dia nih, seni membuat mereka datang ke Anda. Konsepnya memberi ruang kan? Tapi ini bukan berarti diam aja pasif gitu kan? Bukan pasif sama sekali. Justru ini strategis banget. Contohnya si Duc de Lauzun itu loh, yang deketin Grande Mademoiselle. Dia kan nggak langsung bilang suka. Dia hadir aja di lingkaran hidup si target, jadi teman pelan-pelan gitu. Dia biarin si target yang mulai penasaran, yang mulai mikir, ini orang maunya apa sih? Sampai akhirnya si target yang coba mendekat. Wah, menarik ya. Jadi, secara psikologis, apa sih yang terjadi pas kita kasih ruang gitu? Kok bisa bikin orang malah pengen deket? Nah ini ada beberapa lapis nih. Pertama, yaitu tadi, kalau target merasa mereka yang mulai, mereka nggak akan merasa dimanipulasi atau parno. Mereka ngerasa, oh ini keputusan gue kok, jadi lebih nyaman. Kedua, kalau kita terlalu banyak kasih perhatian di awal, itu malah bisa kelihatan kayak kita nggak pede, gitu. Malah bikin ilfeel, ya kan? Nah, ruang yang kita kasih itu justru ngasih tempat buat imajinasi mereka berkembang. Mereka jadi mikirin kita, dia lagi ngapain ya? Kok dia beda ya? Mereka mulai ngebayangin sendiri. Jadi membiarkan imajinasi mereka bekerja untuk kita ya. Ini nyambung ke ide berikutnya nih, yang kedengerannya agak puitis. Memuitisasi kehadiran Anda. Maksudnya gimana tuh? Bukan cuma soal ada atau nggak ada kan ya? Ya, lebih dari itu. Idenya itu menciptakan semacam aura misteri. Biar kita nggak gampang ditebak. Jadi, kadang kita hadir dengan hangat, menarik banget. Tapi tiba-tiba bisa juga kita jaga jarak atau agak dingin. Antusiasme kita bisa aja tiba-tiba diikuti sama yang hilang bentar gitu. Tapi terencana, biar mereka bingung dikit lah. Biar kita susah dibaca. Tujuannya apa? Biar orang bingung aja gitu. Bukan cuma biar bingung, tujuannya itu biar kita diasosiasikan sama sesuatu yang lebih dalam gitu. Sesuatu yang puitis, ideal. Mungkin ada sedikit nuansa romantis atau bahkan tragis. Jadi pas mereka lagi sendirian, pikiran mereka tentang kita tuh nggak datar aja. Tapi udah diwarnai sama citra ideal yang kita bangun ini. Semakin kita menari-nari di pikiran mereka pas kita nggak ada cara fisik, ya semakin mereka terikat secara emosional. Kayak kasusnya Eva Peron itu. Kehadirannya yang penuh teka-teki dan absensnya malah bikin dia makin diidealkan. Oke. Jadi semua taktik ini, pendekatan nggak langsung, kasih ruang, mainin kehadiran, ujung-ujungnya itu buat membalikkan peran ya, bikin si pengejar jadi yang dikejar. Nah, itu dia intinya. Jadi dengan kita sedikit mundur, sedikit kasih jarak, itu sebenarnya nanamin rasa cemas dikit di target. Mereka mulai mikir, loh kok dia beda? Dia masih tertarik nggak ya? Rasa cemas atau penasaran inilah yang justru bikin mereka mulai bergerak, mulai ngejar kita buat dapetin kepastian atau perhatian lagi. Jadi mereka secara aktif masuk ke permainan yang udah kita atur. Dan lucunya pas mereka ngejar itu, mereka ngerasa pegang kendali ya. Persis, itu dia cerdiknya. Mereka merasa berkuasa karena mereka yang ambil inisiatif.
mereka yang ngejar. Padahal, sebenarnya kita yang secara halus ngatur panggungnya. Ini kayak penyamaran strategi yang efektif banget. Kita ngendalin situasi tanpa kelihatan kayak lagi ngendalin. Jadi pelajaran utamanya jelas banget ya. Ngasih ruang itu bukan berarti kita nggak peduli atau pasif. Justru itu strategi psikologis yang lumayan canggih buat membalikan keadaan. Bikin si pengejar jadi buruan. Kita biarin rasa penasaran, imajinasi, bahkan sedikit kecemasan mereka yang bekerja buat kita. Betul. Dan mungkin ini pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Seberapa sering sih prinsip kasih ruang biar dikejar ini berlaku di luar urusan cinta-cintaan? Coba pikirin deh, dalam negosiasi bisnis misalnya. Atau cara seorang pemimpin menginspirasi timnya biar mereka merasa punya ide itu sendiri. Atau bahkan pas kita mau jual gagasan ke orang lain. Kayaknya menarik ya buat dipikirin lebih lanjut.